Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwajia Hamzah dengan NIM H0523319 dari kelas PGSDC, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Perubahan Kurikulum KTSP, Kurikulum 13, dan Kurikulum Merdeka dan mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang diampuh oleh Ibu dosen Ibu Dr. Evi Sigarawati Ampri SPD MPD. Materi pertama yaitu perubahan kurikulum KTSP, Kurikulum 13, dan Kurikulum Merdeka. Kurikulum KTSP. Kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan pada tahun 1975 sampai 1994, berimplikasi pada penguasaan kognitif lebih dominan, namun kurang dalam penguasaan keterampilan atau skill. Sehingga lulusan pendidikan kita tidak memiliki kemampuan yang memadai, terutama yang bersifat aplikatif. Sehingga diperlukan kurikulum yang berorientasi pada penguasaan kompetensi secara holistik. Kurikulum 13. Kurikulum 13 memiliki beberapa perubahan, diantaranya yang pertama, penghapusan mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. 2. Mata pelajaran yang diajarkan setiap minggu bergantung pada tema yang sudah ditentukan. 3. Penataan sistem pembukaan. 4. Penataan lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK dalam penyiapan dan pengadaan guru. 5. Penguatan budaya sekolah melalui pengintegrasian kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 6. Penguatan peran guru bimbingan dan konseling atau BK. 7. Memperkuat NKRI. Perubahan kurikulum merdeka. Yang pertama, merdeka dalam merekonsep ulang pembelajaran. 2. Kemandirian siswa menjadi prioritas utama. 3. Memanfaatkan teknologi sebagai mitra pembelajaran. 4. Evaluasi di kurikulum merdeka berbasis kemajuan, bukan hanya angka. 5. Pelibatan orang tua sebagai mitra pendidikan. Materi selanjutnya yaitu antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Munculnya peraturan perundang-undangan baru berimplikasi pada paradigma baru dalam proses pengembangan kurikulum. Kondisi saat ini dan tren yang akan terjadi di masa depan memerlukan persiapan dari generasi muda dan mahasiswa yang memiliki kompetensi multidimensi. Mengacu pada hal tersebut, pengembangan kurikulum harus mampu mengantisipasi segala permasalahan yang dihadapi pada masa kini dan masa yang akan datang. Komponen-komponen kurikulum KTSP, Kurikulum 13, dan Kurikulum Merdeka. Komponen kurikulum KTSP. Yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Dalam mengembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kegiatan-kegiatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama, kekuatan yang berhubungan dengan apa yang sedang berlangsung di luar sekolah. Kedua, kekuatan yang berhubungan dengan klien pendidikan yaitu latar belakang sosial, aspirasi keuangan, sumber-sumber masyarakat, dan karakteristik lingkungan. Kepala sekolah dalam mengembangkan visinya harus mampu menyeleksi secara berkelanjutan atas kelompok-kelompok kekuatan tersebut. Yang kedua yaitu tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam pengembangan KTSP, satuan pendidikan harap mampu menyusun program peningkatan umum yang mencakup tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai untuk program jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia setiap keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
Yang keempat yaitu struktur muatan KTSP. Struktur muatan KTSP mencakup mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Yang kelima yaitu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompeten, dasar materi pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Yang keenam yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Komponen kurikulum 13. Yang pertama, tujuan kurikulum. Yang kedua, materi kurikulum. Yang ketiga, metode. Yang keempat, organisasi kurikulum. Dan yang terakhir, evaluasi. Komponen kurikulum merdeka. Pengetahuan dan keterampilan siswa akan diukur dan dinilai. Penilaian yang sebenarnya, yang authentic assessment, akan berbeda-beda setiap jenjang pendidikan. 4 program Merdeka Belajar. Setelah membahas mengenai komponen Merdeka Belajar, ternyata terdapat 4 program pokok yang menjadi arah pembelajaran para siswa. 4 program Merdeka Belajar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain penyelenggaraan USBN, penyelenggaraan UN, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan penerimaan peserta didik baru.